Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawara basairal mutawajjihina ilaih wa haqqaqal amal lil muta'alliqin bila ta'ifil judi wal mustarihin Do'afal minnata liman khasasathu sawabikul azaliyah bila ta'ifiha wa yasaral asbab liman manahathul inayatul imtinaniyati ajaibi ma'arifiha wassalatu wassalam ala ainil ayanil khalqiyah wasir asrar irfaniyah wasitati akadil mursalin sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa habibi sadiqil amin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi taji wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'addamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsi duha badrid duja nuril huda misbahi dulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi sakalain Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubun ila rabbil sakolain wal maghribain ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadain bil adiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara bisadiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhihi laila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd.
Wa qala ta'ala walladzina hum bil amanatihim wa 'adihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada amran fatadabbar 'aqibatuhu fa in kana famdihi wa in kana ghaya fantahi anhu. Sadaqallahu al-Maulana al-Azim wa rasulih. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, barakah yang malam ini sederas dengan hujan yang turun. Mudah-mudahan hujan yang turun itu merupakan barakah dari Allah, dan kabul segala hajat. Niat kita datang ke tempat ini semata-mata untuk menuntut ilmu dan mencapai ridhanya Allah Ta'ala. Untuk itu selanjutnya kita membahas bab memelihara amanat dan ketaatan, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 32 sampai 33, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat dan perjanjiannya dan orang-orang yang tegak dengan lurus dalam kesaksiannya, yang mana diriwayatkan oleh Ubaidah bin Asyamid bahwa Nabi SAW memberi wasiat kepada seorang laki-laki yang minta wasiat. Maka sabda Nabi SAW, apabila engkau menghendaki satu urusan, maka pikirkanlah secara mendalam akan akibatnya. Apabila baik, maka teruskanlah, dan apabila buruk, maka hentikanlah. Riwayat Ibnu Mubarak dari Abi Ja'far Al-Hashimi, hadis mursal. Qala Nabi Muhammad SAW, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Amat baiklah, beruntung bagi siapa yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Ad-Dabarani dari Abdullah bin Bishr. Disambung firman Allah, qala ta'ala iktaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma yatihim min dzikri min rabbihim mudasin ila istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Firman Allah, telah hampir datang kepada manusia perhitungan mereka, sedangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikan apa-apa peringatan baru yang datang kepada mereka dari Tuhannya. Mereka hanya dengar-dengar dan mereka bermain-main saja, disebut hatinya lalai. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1-3. Wa qala Nabi Muhammad SAW, man kharaja ani ta'ah wa faraka jama'ah famata maitatan jahiliyah wa man qatala tahta royati umiyah yagdabu li asobah au yadu ila asobah au yansuru asobah fakutila fakidlatuhu jahiliyah, yang artinya sabda Nabi SAW, barang siapa yang memisahkan diri dari ketaatan atau disebut meninggalkan majelis atau jamaah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.
hatinya disesatkan. Dan barang siapa berperang di bawah bendera kebutaan, marah karena fanatik atau menganjurkan orang yang fanatik dan mendukung fanatisme, kemudian dia terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan juga mati disesatkan jahiliyah. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah sahih. Wadina naja sabili kaibin nas'ad banursyad Rabbi balik nabi jahi fi jiwari khaira ma'ad, yang mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam Mahal Qiyam beliau mengarang syair, dan tunjukkanlah kami jalan yang benar yang ditempuh agar kami bahagia memperoleh kebaikan yang berlimpah. Robbi, demi kemuliaan kedudukannya di sisimu, tempatkanlah kami di sebaik tempat di sisimu. Atau baliknya, nyampaikan untuk bertemu Allah Ta'ala, berhadapan dengan Allah. Jadi kalau di Mahal Qiyam ini diulang-ulang sampai 3 kali. Wahdina nahja sabili kaibihi nas'ad wa nursyad Rabbi balik nabi jahi fi jiwari khaira ma'ad. Jadi di sini tentang amanat, memelihara. Di sini letaknya perjanjian itu amanat, dan orang-orang yang tegak dengan lurus dalam kesaksiannya. Kalau kita melihat apa sih amanat? Amanat itu apa? Kalau orang mengetahui amanat, sholat amanat, menuntut ilmu amanat, wasiat amanat, nggak ada yang namanya nggak amanat. Kemarin saya bicarakan sama murid, saya mau tanya, kalau kamu makan gula rasanya apa? Apa rasanya? Manis. Yang tahu cuma manis. Kalau kamu hayati gula itu pahit, nggak ada yang manis. Madu, apa rasanya? Manis. Enggak, madu juga pahit rasanya. Tapi yang terasa di lidah kita manisnya. Lupa pada yang pahit. Di balik manisnya hidup, di balik senangnya hidup, itu pahit. Tapi kalau orang itu mengetahui pahit di dunia ini, surga itu manis. Sekarang kita tanya, kalau lidah kita terasa manis, ada nggak yang merasakan manisnya ibadah? Nah, itu kita tanya. Ibadah itu amanat apa enggak? Amanat. Manis di mana? Manisnya ibadah. Ayo kita takon, kita bertanya pada diri, ada nggak sudah merasakan manisnya ibadah? Belum. Gelisah kita. Orang manisnya ibadah itu berarti dia pahit di dunia ini. Ya. Kalau manisnya ibadah itu berarti manis, pahit dunia. Kalau manis dunia berarti pahit nanti di kuburan. Nah, maka kata Sayyidina Ali karamullah wajhah di sini,
Orang yang beruntung itu, kata bahasa Banjar, betatai. Betatai artinya berdekatan lawan guru, nggak jauh dari guru. Jangan mundur, jangan maju selangkah. Setiap hari maju selangkah lagi, terus maju. Ya. Sama orang kalau mau berbuat baik sama berbuat buruk, cepat mana? Cepat yang berbuat baik atau yang buruk? Jawab yang jujur. Cepat buruk atau yang baik? Kalau cepat yang baik nggak ada. Susah orang berbuat baik. Karena ada iblisnya. Seperti orang ini mengaji. Bagus. Mengaji ini bagus, duduk bagus, berselawat bagus, zikir bagus. Keluar di jalan, di pagar itu sudah iblis macam-macam, ada yang warna merah, kuning, hijau, coklat, ya, gondrong, pendek, repot, ya, rumit, ada semua itu di dalam luar pagar. Ini dalam pagar artinya. Begitu keluar, hantam sama iblis. Sudah selesai. Jangan ingat lagi itu nasihat. Apa artinya? Apa yang dinasihatkan gak ingat lagi, berarti dicaplok sama iblis. Jadi orang ngaji itu ingat. Satu, niatnya. Yang kedua, mengingat-ingat. Yang ketiga, mengamalkan, melaksanakan. Nah, baru orang itu paham. Ya. Baik itu orang baik, uyuh, ya, orang ngaji, capek, nggak ada orang ngaji untung, nggak ada di dunia. Ya. Ada yang tanya, bagaimana guru? Saya ini nggak punya uang, tapi ingin mengabdi. Padahal kata Nabi, orang yang paling untung bisa sedekah. Pangkatnya yang paling tinggi orang sedekah. Itu pangkatnya yang tinggi. Orang yang menerima pangkat rendah. Tapi bisa sebaliknya, iya kan? Orang yang nggak bisa sedekah, badannya dipasang. Badannya, jiwanya pasang, pikirannya dipasang, ya, konsentrasinya dipasang. Jangan datang modal keringat melulu, duduk makan keringatan, habis pulang istirahat. Nah, modal apa itu? Modal makan. Nah, dirinya nggak berguna. Nah, dalam ilmu itu harus berjuang. Artinya badannya ini harus uyuh, capek, ya. Yang ngimami capek, yang jadi makmum capek, yang mengamini capek. Coba kalau saya berdoa 1 jam, kamu mengaminin aja, nggak usah berdoa. Capek nggak yang amin? Tangannya dari atas, amin, 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 jatuh. Yang amin aja jatuh, apalagi yang doa. Ya, minta apa? Ya, kaya belum, sugih belum, dapat pangkat belum, malasnya yang jelas. Dapat apa? Malas pangkal bodoh, rajin pangkal pandai. Jangan ngandalkan keturunan. Saya keturunannya wali, keturunan, ilmu nggak ada,
Pak? Bapak saya keturunan ini, ya, tapi dia malam tidur melulu. Ada nggak wali yang tidur? Nggak ada, ya. Lalu pabrik, nah, perumpamanya amanat itu pabrik itu kalau berhenti 1 jam pusing yang punya pabrik. Kalau peracangan hujan ini tutup gak masalah, enak meracang daripada pabrik. Betul apa salah? Kalau nggak salah pasti betul. Pabrik godok terus, dangdung, gak berhenti. Pabrik cetak ini. Kalau pabrik berhenti 1 hari, berarti ruginya berapa? Kalau kamu berhenti seminggu, 2 minggu nggak ngaji, bangkrut. Iya kan? Pabrik bisa berhenti? Nggak ada. Ya. Besok lagi ya Nabi salam alaika, lagunya diganti lagi. Ya. Ma'anta ila yasid, bukan yasin, yasidi. Makanya kalau orang itu gak ngerti jangan ikut-ikutan tanya apa yasin apa yasid. Karena bengok-bengok pokoknya yasin, yasidi. Ya, ingat-ingat. Banyak yang di belakang malu bertanya, sesat di jalan. Keliru baca, keliru juga doanya. Nah, hati-hati, ya. Jadi di situ termasuk amanat itu. Jadi sholat amanat. Ada orang sholat, tanya, bagaimana kalau sholat itu duhur jam 2? Boleh, jam 2 duhur, asal menunggu ada orang berjamaah. Kalau dia sendirian satu, cari teman nunggu, cari teman dulu supaya berjamaah. Itu pahalanya besar. Orang berjamaah itu doanya nggak ditolak sama Allah. Nah, enak nggak? Enak. Kalau sholat sendiri kamu bandingannya sholat jamaah 1 kali, kamu sembahyang sendirian 40 tahun, pahalanya kalah sama yang 1. Milih yang jamaah atau sendirian? Nah, itu murid. Dari duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh kesiangan. Nah, jadi itu kuncinya amanah. Ada satu riwayat wali Allah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar baca selawat Nabi Muhammad SAW. Dia sujud 1000 rakaat, dia doa 2 jam, gak tidur tiap malam, puasa siang hari, tapi lupa selawat. Bagus, zikir itu bagus. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tapi nggak sempurna. Ya. Ada yang bertanya, Abdul mana zikir sama salawat? Saya tanya sama kalian, ada nggak kalau sampai ngaji ini pakai baju tok, nggak pakai sarung? Ada. Jadi harus pakai sarung. Ada nggak ngaji itu pakai sarung tok, nggak pakai baju? Mana yang baik?
dua-duanya dijalankan. Habis zikir kepada Allah Ta'ala, maka di situ ditingkatkan membaca selawat. Ternyata zikir kelupaan, selawat yang diutamakan. Itu juga termasuk memelihara amanat. Satu hari orang yang merasa cinta sama Nabi, menurut segi ilmu, menurut orang yang berguru untuk mendapatkan ilmu, ya, ditugaskan muridnya ini satu hari satu malam harus 10.000 sholawat. Ini hakikat cinta. Kalau kamu cuman baca 10, bagus, seperti hanya orang sembahyang Jumat, bagus. Tapi ada prioritas yang diutamakan Allah Ta'ala, ya. Kalau dia sembahyang Jumat itu datang di shop yang pertama, Allah kasih lebih bagian itu dapat ontak. Barisan pertama. Barisan yang kedua turun sudah hadiahnya, kambing dapatnya. Maka barisan yang ketiga dapat ayam, masih lumayan. Begitu barisan keempat hari Jumat itu dapat telur. Barisan kelima dia dapat amalnya ibadah. Barisan yang paling belakang dekat sandal pasti dapat sandal pulangnya. Maka Jumat itu amanat, ya. Kenapa? Diingat-ingat, ya, diingat-ingat, sekali lagi diingat-ingat. Besok hari apa? Jumat. Mandi jam 10, ya. Niat mandi Jumat, niat mandi besar, niat mandi tobat. Jadikan satu. Saya niat mandi besar, saya niat mandi Jumat, saya niat mandi tobat karena Allah Ta'ala. Jam 10. Begitu kamu keluar dari kamar mandi, ya, jatuhnya air yang di dalam diri ini, jatuhnya air menghancurkan dosa-dosa kamu yang lalu. Padilahnya hari Jumat hebat. Satu langkah keluar dari kamar mandi enggak berdosa lagi kamu. Belum pakai gamis, belum pakai baju takwa, belum pakai sarung, ya. Kalau bisa kita pakai celak, pakai celak. Yang hitam nggak boleh, nggak kelihatan nanti. Dari yang hitam jangan pakai celak, percuma. Jadi celaknya harus apa namanya, Pepsodent aja, kan putih. Ingat-ingat yang hitam harus tahu diri, ya. Nggak apa-apa hitam tapi hatinya putih, masya Allah. Ada orang putih hatinya hitam, milih yang mana? Nggak dua-duanya. Keluar tapak dari kaki tersebut, setiap langkah itu malaikat mendoakan manusia yang akan berangkat Jumat. Mereka fitrah dan bersih, nggak ada bagian yang sisanya. Disunahkan kalau perlu beli minyak harum yang murah 15.000 itu 20.000 satu botol, tumpahkan, ya, di badan ini, jangan sampai bau kecut. Awas, ini habis mandi bau kecut. Bukan badan yang bau, bajunya nggak pernah dicuci.
Masya Allah. Dipakai minyak ini, ya, diusapkan ke muka, baca Allahumma sholli ala nuril anwar wasir asrar wa tiryakil ahyar mamtaqil babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wali athar wali ashabil akhyar adadani amil abdolih. Nggak bisa Allahumma sholli ala nur Muhammad, gampang ya. Allahumma sholli ala minyak wangi nur Muhammad satu kali. Allahumma sholli ala nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Keluar kamu dari rumah itu, setiap orang kagum melihat kamu. Masa Jumat jalan ya mana ya, nanti kalau nggak ngaji gini, nggak diterangkan gini nih, Jumatnya komprok, apa namanya, komprok, kaosan gini dok 79. Nanti mas bal-balan dah. Kamu itu menghadap Allah ya. Nah begitu itu masuk di masjid, sebelum masuk ya, di depan pintu masjid ya, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojo melutus langsung masuk ya. Masuk rumah orang harus salam. Kalau masuk rumahnya Allah pun salam. Salamnya tadi gampang, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalan tadi yang jalan ini udah berzikir pada Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kaki kanan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jangan melirik kanan kiri, jangan ya, jangan dia ke bawah terus, no bro. Lihat jalan tapi berzikir terus supaya pahalanya dilipat gandakan 700.000 kali lipat. Ya, masuk di masjid jam 10:30, 11 masjid belum dibuka. Biasanya dibuka jam 11 ke atas. Kita 10:30 sudah di emperannya ya. Kalau mau ngikutin guru itu, mengikuti guru. Dulu saya ya kalau Jumat nggak pernah dapat sandal, itu nggak pernah ya, dapat onta terus. Jadi di situ ambil di pengimaman sebelah kanan atau kiri, jangan di belakangnya imam. Khawatir imam kentut kamu nggak seganti ya, gitu ya. Banyak imam itu karena masuk angin cepet kamu maju. Tapi kalau kamu yang di belakang ini kamu maju, nobrok, dorong ke depan lah bang. Gitu ya, ini bukan main-main ilmu ini. Jadi kalau kita di sebelah kanan, begitu imam batal mundur, kita masuk meneruskan gitu. Artinya itu ribat, artinya robitoh, ribat artinya menjaga benteng gitu. Kalau berani kanan atau kiri ya, tapi harus hafal suratnya sabihis ya. Jangan kamu kanan kiri surat sabihis gak hafal, masuk kul huwallahu ahad, ketahuan berarti kamu itu modal nekat ya. Kemudian kita masuk tadi tahiyatul masjid 2 rakaat. Ada yang katakan bagaimana syukur wudhu? Nggak usah. Begitu tahiyatul masjid bisa syukur wudhu di rumah ya. Tapi kalau nggak sempat syukur wudhu,
nggak usah syukur wudhu, tahiyatul masjid sudah dihimpun, ada surat syukur wudhu. Nah, 2 rakaat. Ya. Kemudian kita jalankan sholat. Nah, kalau siang hari disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sholat duha itu jangan 2 rakaat salam, 4 langsung, nggak pakai tahiyat awal. Nah, lebih cepat. Jadi langsung 2 rakaat. Misalkan suratnya kuliah kulhu, yang 2 rakaat lagi kuliah kulhu lagi, bukan Fatihah aja, beda dengan semai waktu. Ya, jadi 2 rakaat berdiri, 3 lagi, 4 salam, terus begitu. Tapi kalau orang banyak begitu, nanti orang tanya ini sebagai apa, kan gitu. Ya. Tapi kalau orang kamu sebagai 2 rakaat, dianggap kamu sholat sunnah mutlak. Jadi kalau saya di depan umum orang banyak, sholat saya 2 rakaat salam. Ya, dikhawatirkan nanti ini sholat apa ini? Gitu. Banyak orang kamu nggak ngerti. Jadi 2 rakaat setengah 11 sampai nunggu setengah 12, terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggak usah dihitung sholat duha. Niat kita yang nggak bisa mulai Jumat itu Sabtu, ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu nggak bisa sholat duha, niat kita kodok hari Jumat itu. Jadi bisa 2 kali 7, 14 rakaat. Kalau memang kamu capek, 7 aja. Tapi kalau membuat orang menjadi kagum sama kamu, terus sampai adzan. Begitu adzan Jumat, ada hayalas sholah, kamu berdoa. Ya, kalau yang hafal doa, Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'idu, ya Rahimu, ya Wadud, al-Ghanini, bihalalikan haramika, wa bito'atika, an masyatika, wa bifatika man siwaka, yang ada di tuntunan sholat. Gak mampu terlalu panjang, Allah makfini bihalalika, an haramika, wa bito'atika an masyatika wa bifadika man siwaka. Enggak mampu lagi, yang pendek lagi, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina birahmatika arhamar rahimin. Hayla sholah sampai hal falah. Enggak apal doa itu, yang paling enteng saja, ya Fatah ya Razak. Yang kepingin rezeki, ya Fatah ya Razak. Nggak apal ya Fatah ya Rojak, mati. Ya, jadi itu di situ paling murah, maka di situ ambil bagian yang mana yang bisa kamu jalankan, yang kamu doakan, yaitu pada saat pertengahan adzan. Ya, masuk bersama-sama qoblatal Jum'ah. Masuk qoblatal Jum'ah sama-sama. Kita tunggu khatib berdiri. Ya. Khatib berdiri 2 rakaat itu, ya, itu adalah menggantikan sholat duhur yang 2 rakaat. Sholat Jumat itu 2 rakaat, khatib berdiri itu dihitung sama Allah 2 rakaat. Maka ada duduk di antara itu 1 rakaat, berdiri lagi, si namanya khatib menjadi 2 rakaat. Apabila kita datang, khatib itu sudah apa namanya, sudah ceramah, memberikan nasihat, kita berarti ketinggalan 1 rakaat. Apalagi kita masuk sudah sembahyang Jumat, berarti nilai itu kurang sempurna. Ya. Jadi usahakan kita harus ikuti qoblatal Jum'ah sebelum masuk khatib berdiri. Begitu khatib itu duduk di antara 2 berdiri tadi, kamu berdoa lagi. Begitu khatib duduk, kamu berdoa. Apa yang kamu bisa, yang supaya dikabulkan Allah Ta'ala. Yang punya utang, doa utang. Yang punya sempit rezeki, doa rezeki.
ya, terus apa yang disukainya tidak ditolak. Maka di hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Artinya Sayyidul Ayyam itu rajanya hari, ya. Maka diingat-ingat, rajanya hari itu amanat. Setiap orang yang berdoa di Kamis malam Jumat dan Jumat itu tidak ditolak, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya gangguannya berat malam Jumat, sebab malam Jumat itu adalah harinya Nabi, ya. Kalau siang tadi harinya Nabi Adam, tapi kalau sudah sore masuk maghrib sudah masuk harinya Nabi kita Muhammad SAW sampai Jumat besok sore. Maka sehingga itu Abbas memberikan salawat yang mana sampai diamalkan oleh Abu Bakar bin Abdullah Idrus Sabil Adad, salawat bariyah. Kalau kita baca habis sholat Jumat, itu kita bacanya bukan fi hadhil asyah, tapi fisa'ah. Kalau asar itu kita baca fi hadhil asyah. Kalau sudah maghrib sampai malam sampai jam 12 itu fi hadhil laila. Subuh sudah asyah, asar. Ingat-ingat 10 kali. Yang penting diperhatikan, salat Jumat selesai, ya, disunahkan membaca Al-Fatihah 7 kali, ya, surat Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Selesai sholat kita ba'da Jumat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat kita pulang, jangan jalan yang sama, beda. Kalau tadi kita sebelah kanan, jalan itu kita lewat sebelah kiri, ya, jalur beda, seperti tol. Kalau tol tadi berangkatnya sini, pulangnya lewat sini, ya tak? Orang yang goblok saja kalau lewat tol itu baliknya lewat situ, tubrukan enggak? Tubrukan. Nah, jadi seperti orang berjalan di tol, baliknya lain tempatnya, bukan yang sama jalannya. Nah, masuk di kamar, jangan makan dulu. Kalau ada batal wudhu, ambilan wudhu. Kalau di kantor, kita di kantor 2 rakaat. 2 rakaat, baru kita baca wirid Allahumma igoniyu itu 100 kali. Ya, itu amaliyah dari Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib. 100 kali tambah salat bariyah 10 kali. Masih sempat lagi baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Sanggup lagi baca lagi Yasin, baca lagi wirid, baca lagi danya ini, ya, sampai asar, sampai maghrib lagi. Itu alamat orang nganggur. Artinya kita mengamalkan yang mampu, ya. Jadi setelah itu karena kita di kantor secukupnya membaca. Jangan mentang-mentang di kantor kamu langsung tutup pintunya, sajadah di atas meja, ada tamu, di mana itu orangnya lagi di atas meja, lagi main pingpong apa itu. Itu termasuk korupsi waktu, nggak boleh. Ya, jadi begitu ada tamu, kita sembahyang pada Jumat langsung keluar, wiridnya sambil duduk-duduk, jalan-jalan, nggak apa-apa. 2 dapat, melayani tamu, melayani Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melayani tamu berarti melayani Allah Ta'ala.
di kantor, tapi kita berzikir tadi yang kita hafal tidak ditolak, ya, sampai kita mengetahui semuanya yang perlu dicatat. Sampai Jumat selesai sore, tutup hadil Asia. Kalau perlu dari duhur sampai asar ini boleh ditambah. Allah Ghaniyyun Hamidu ini gak usah dihitung berapa, dapat 500, dapat ini terus sampai asar, jangan putus, ya. Maka kekayaannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini sampai sekarang diberikan Raja Faruk dari Mekah dulu hadiah emas 5 ton emas, nggak bisa diambil di Bank Swiss. Lantahan itu 5 ton, anak cucunya nggak bisa ngambil, padahal sudah ada sertifikatnya, ya. Anggaran negara nggak ada sampai 5 ton emas di Bank Swiss. Nah, itulah anugerah Allah Ta'ala memberikan orang-orang beriman itu, disebabkan itu diijazahkan oleh Ghaniyyun. Jangan malas-malas, pada hari Jumat itu tidak ditolak doa itu kecuali Allah malu tidak mengabulkannya, karena hari itu adalah harinya Nabi Muhammad SAW. Bukan malu sama ente, bukan malu sama kamu, tapi Allah malu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada umatnya memohon dan berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, maka sampai kepada hari Sabtu. Sabtu itu harinya Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi kalau orang berpergian dari Sabtu malam, selain menuntut ilmu, selain belajar menambah ilmu, atau datang ke alim, atau datang ke ulama hari Sabtu, lebih bagus, ya. Sabtu malam Minggu, sore masuk Sabtu. Kalau Sabtu itu masuk mall, molok. Artinya yang keluar Sabtu ini tidak menuntut ilmu. Allah mengancam di dalam Al-Quran, mereka akan kami bangkitkan kayak monyet-monyet semua yang tidak bersyukur, karena hari Sabtu. Maka orang Sabtu malam Minggu itu banyak orang berpesta sukacita. Sebenarnya yang jingkrak-jingkrak itu semua ketek diwalik yo ketek, ya. Nah, Sabtu malam Minggu. Hari Minggu harinya Nabi Isa alaihissalam. Ingat-ingat. Jadi hari Minggu berarti kita berzikir hari Minggu, berarti kita akan ditemukan Nabi Isa alaihissalam nanti. Kalau kita berzikir hari Senin, kita akan dikumpulkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari Senin itu harinya Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, hari Rabu, hari Senin, hari Selasa itu harinya Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini artinya beliau ini Nabi tukang kayu. Makanya ada tukang mebel semua halus-halus yang bagus-bagus itu berkat Nabi Zakaria. Ukiran yang bagus, semua yang bagus itu karena berkatnya Nabi Zakaria. Hari apa? Selasa. Hari Rabu masuk ke Nabi Yahya. Nah, paham ya? Hari Rabu adalah harinya Nabi Yahya. Kemis Nabi Adam alaihissalam. Batasan waktu asar sudah beda, jadi diingat-ingat. Maka di situ kalau kita bisa memahami, ya, jangan lupa baca kitab Dalail Khairat. Nah, yang sudah disediakan di Buduran di sini ada Dalail Khairat. Kalau sempat kita habis maghrib, kalau sempat kita habis isya, ditambahi Dalail Khairat, ya. Kalau umpamanya nggak bisa, habis isya full mulai yaumil ahad sampai yaumil sabat, sampai hari Sabtu dibaca semua. Itu wirid hari Minggu,
hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh dirobek niat mengkodok. Ya, mungkin anak-anak nggak tahu sejarahnya dari akhirat. Mengamalkan burdah, ya, itu juga melebihi daripada dalil akhirat. Selawat burdah itu sekali baca fadilahnya sama dengan menghatamkan 70 kali kitab dalil akhirat. Tapi sedikit sejarah saya akan menceritakan. Yang mengarang kitab dalil akhirat ini dulu bukan ahli salawat, ulama fikih, ulama masyhur, ulama besar, ahli zikir, ahli tirakat, ahli puasa, ahli kitab, ahli hadis, al-muhaddisin. Pada satu saat dia masuk sore pada masjid, masuk di masjid, ternyata nggak ada air, nggak ada tempat wudhu. Mulai jam 4 sore sampai mau maghrib kurang kira-kira setengah jam mundar mandir cari belakang rumah, nggak ada air, sana nggak ada air, situ nggak ada air. Akhirnya dari atas bukit ada seorang perempuan yang umur 12 tahun datang turun, umur 12 tahun ini, ya, tanya sama imam, hei imam, ada apa kamu mondar mandir di masjid belakang ngambil wudhu? Nggak ada ini, padahal Allah Ta'ala sudah memberikan anugerah kepada engkau, Allah Ta'ala sudah memuliakan engkau, tetapi kenapa hanya soal air saja engkau tidak terpenuhi dalam hajat kamu? Saya sendiri nggak tahu, saya sudah berdoa sujud sama Allah Ta'ala, saya sudah berzikir, saya sudah mengamalkan, saya tidak pernah maksiat, tetapi masalah air masih diuji oleh Allah Ta'ala, nggak ada untuk wudhu. Maka kata si putri ini tadi yang umur 12 tahun, ketahuilah ya syekh, ya imam, bukan aku melebihi engkau, tetapi sebenarnya engkau kurang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau nggak percaya, akan aku buktikan kalau Allah Ta'ala itu memenuhi orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Setelah itu si ibu anak putri yang umur 12 ini meludahkan lidahnya, ini ludahnya dari mulutnya, dengan membaca Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diludahkan di tanah, menyembur air segar sampai 5 meter ketinggiannya. Maka dibuat mandi, dibuat wudhu, akhirnya sama-sama sembahyang asar. Begitu saat asar, dilihat ke belakang, si putri tadi hilang, sudah tidak ada. Siapakah si putri ini? Tidak lain yang membaca selawat sallallahu Muhammad ini, insya Allah itu Nabi Khidir alaihissalam. Jadi orang yang mengamalkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insya Allah ditemui baik dalam mimpi sama Nabi Khidir alaihissalam. Karena sallallahu ala Muhammad ini adalah selawatnya Allahu Rabbul Alamin. Sejak itu yang namanya imam ini tadi menutup kitab hadisnya yang sudah paham ini, tidak ada yang lain, dia munajat kepada Allah Ta'ala bagaimana caranya mengarang sholawat itu untuk memuji Nabi kita Muhammad SAW. Maka keluarlah kitab ini yang namanya kitab Dalail Khairat. Seluruh ulama di dunia sesudah beliau meninggal mengamalkannya, termasuk Al-Imam Al-Qutbiyah Al-Qutub Al-Aridillah Al-Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang mengarang kitab Simtud Durar Maulid Tafsir ini. Pada saat naik haji, yaitu sampai di makam Rasulullah SAW, ya, di mihrab itu di depan makam Rasulullah SAW, beliau membaca habis kitab Dalail Khairat itu. Pada saat titik habis dengan doanya salawat dalam kitab Dalail itu, maka tangan Nabi kita Muhammad SAW
mengulurkan keluar dari mihrabnya, memberikan salam kepada Habib Ali. Dohir, bukan mimpi, bukan batin. Didohirkan sama Allah, tangan Nabi yang dari cahaya ini keluar, maka dicium sama Habib Ali, dibolak-balik dengan bau seluruh ruangan di depan raudhah itu semua berbau harum. Maka orang Masaih, bangsa saya, semua bangsa Arab yang di situ mengetahui tangan Rasul keluar dari kubur itu berebut untuk mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi hanya mengkhususkan orang-orang yang membaca kitab Dalail Khairat. Begitu tangannya dipegang sama orang lain, lepas, hilang. Nah, inilah keutamaan sejarah dari sedikit kitab Dalail Khairat yang asalnya imam ini yang mengarang kitab ini yang baca selawat tapi nggak banyak ya. Kalau kita mampu satu hari 10.000 dari pagi sampai pagi, bisa dengan cara apa? Dengan jalan kaki, makan kalau kecapan juga sallallahu Muhammad sallallahu neguk sallallahu Muhammad, lebih dari 10.000 ya. Tapi kalau kita makan lupa Allah, gosap. Jadi kita jalan sallallahu Muhammad ya. Di mana saja salawat itu insya Allah menumbuhkan satu kesuburan dalam hati pikiran kita dan dimudahkan semua urusannya. Nggak ada orang yang habis salawat susah, nggak ada. Sedih-sedihnya orang habis salawat masih bisa tersenyum. Coba. Susah-susahnya orang salawat itu masih bisa goyang. Bayangkan, itu yang orang baca selawat. Coba, kalau kamu sudah Nabi salam alaika, walaupun ngantuk-ngantuk itu, kamu nggak baca, kamu masih goyang. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, masih senang, ya. Udah senang, diberi rahmat Allah Ta'ala, diberikan pengampunan. Sampai orang baca selawat nggak wudhu boleh. Kalau perempuan lagi datang bulan, banyakin mumpung dalam keadaan datang bulan. Jenabat, belum jenabat, baca selawat diterima ya. Sampai kamu nonton TV kakimu begini, sallallahu alaihi Muhammad, diterima. Tapi kalau kamu dikir, kamu begini, gak diterima ya. Jadi kalau kamu baca selawat sambil santai, katanya Gus, pinggang saya udah capek, wis sikil mungkin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu diterima. Tapi kalau kamu baca Fatihah, baca Quran, kullu ta'zim wa takrim wa ta'zim ta'arif, harus apa? Hormat Quran. Tapi baca selawat dengan begini, hei Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, dengan sombong, Allah terima. Karena Allah malu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kamu baca salat sampai menunduk, ya Rasulullah, ya, ini alamat utangnya banyak. Ya, untuk itu mudah-mudahan kita semuanya dengan pengajian ini adalah amanat Allah Ta'ala, adalah sholat dan sholawat ya. Yang paling utama, tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kita kecuali banyak membaca sholawat. Dengan membaca sholawat, saya nggak perlu takut lagi dosa-dosa besar, nggak takut lagi dosa-dosa yang penuh langit dan bumi, nggak takut. Kenapa? Karena saya belum menjalankan. Kalau sudah menjalankan takut, ya kan? Artinya orang baca selawat dihindarkan dari dosa-dosa yang besar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.